Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para asatiz dan ustazat, segenap ajengan dan pimpinan pondok-pondok pesantren yang hadir di Bantar Kawung, wabil khusus orang tua saya, Ketua Tanfiziyah MWNU dan pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Arifin Al-Mukarram Hadratus Syekh Yai Amin Mustaqim, guru saya pimpinan Pondok Pesantren Al-Mansuriyah Hadratul Kiram Abuya Yai Mansur. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama, khususnya di Bantar Kaum tercinta kita ini. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemuda, segenap aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi, wabil khusus untuk anggota DPRD Kabupaten Brebes, abangda saya Bapak Sudono, Camat Bantar Kawung yang diwakili Kepala Desa Bangbayang Bapak Ahmad Faizin, keluarga besar dari Bapak Haji Abdurrahman, wabil khusus untuk abangda Muhammad Rizky Nur Rahman, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini penunaian janji dari abangda Muhammad Rizky kepada masyarakat di Bangbayang, karena terpilih sebagai anggota Dewan, anggota legislatif DPRD di Kabupaten Brebes ini. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama, khususnya di Kabupaten Brebes tercinta kita ini. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam rangka kebahagiaan penuh tasyakur malam hari ini, saya pun hanya ingin menyampaikan sebuah hadis saja. Berhubung sekarang sudah jam 7 lewat 2 jam setengah, matahari pun sudah tidak ada lagi kelihatan, maka yang enak kita langsung masuk gigi 2 saja. Setuju? Bapak Ibu, baginda Nabi pernah bersabda, arba'un min sa'adatil mar'il muslim, bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita orang masyarakat di Bangbayang ini mau bahagia. Pertanyaan saya, boleh saya tanya? Boleh saya tanya?
Kita semua yang hadir malam hari ini mau bahagia apa tidak? Pasti mau jawabannya. Kenapa? Karena doa yang kita minta kepada Allah minimal sekali habis sholat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Dunia sampai akhirat kita minta bahagia. Tapi ternyata pesan baginda Nabi, kalau kita orang Bangbai yang mau bahagia, kita harus punya 4 perkara dalam kehidupan kita di sini. Ya Bu? Bu? Berapa perkara? 4 apa? Perkara apa? Perkara 4. Pertama, kalau kita mau bahagia di Bambayang ini, pesan baginda Nabi yang paling pertama apa? Kita di sini harus punya baitun wasi'. Punya rumah biar bagus asal besar. Oh. Atau emangnya salah? Bu, punya rumah bagus besar, bahagia apa tidak? Tapi di mana rumah kita sebagai muslim sesungguhnya? Kalau kata orang ujung Kulon Banten pernah ngajarin ke saya, kata beliau itu, my heart is my home. Rumah kita sesungguhnya adanya di hati kita, Pak. Kok begitu? Betapapun besar rumah kita, miliaran kita pegang uang, hektaran kita punya sawah, tapi kalau hati kita kecil, sempit rasanya itu rumah. Betul apa betul? So, berapa banyak rumah kawan-kawan kita, mereka yang tinggal di perumahan-perumahan mewah di sana, tapi justru yang tinggal di sana terkena yang namanya penyakit broken home. Penyakit nggak betah di rumah. Suami kemana, istri kemana, anak kemana. Rumah bagus-bagus, yang nempatin pembantunya saja. Ada apa tidak yang seperti itu? Banyak. Tapi saya tengok saudara-saudara saya di Bangbayan ini, subhanallah, rumah walaupun kecil alhamdulillah punya. Alhamdulillah. Walaupun rumah kita ini rata-rata masuk dalam program pemerintah, rumah yang RSSS, SSS, SSSS, SSS. Rumah yang sangat-sangat sederhana, sampai-sampai selonjoran saja pun susah. Banyak saudara-saudara saya yang di Bangbayan ini punya rumah yang mewah, mepet sama sawah. Tapi karena saudara-saudara saya di sini hatinya luas, besar, saya yakin tuh rumah, Pak. Di rumah antara istri, suami dan anak masih bisa bertukar cerita setiap hari. Di rumah masih ada yang membaca Al-Quran. Di rumah masih ada yang bersenandung sholawat. Di rumah saat sepertiga malam terakhir masih ada yang bangun untuk sholat sunat tahajud. Besar saya yakin rumah rasanya. Betul? Bu, saya tahu suami ibu sering bangun tengah malam kan? Ngapain? Tak ngerepotin malaikat suami ibu mah. Malaikat udah siap-siap ngambil buku catatan, kirain mau tahajud, kencing doang. Bu, malaikat aja berani dibohongin, apalagi ibu. Mana ada Syauki, rumah kecil hati luas. Loh, ayo kita buka sejarah. Rumah junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah mencatat tidak lebih dari 3 kali 4 meter saja, Pak. Rumah baginda Nabi suri tauladan kita tercatat tidak lebih dari 3 kali 4 meter saja. Bahkan dalam sejarah diceritakan baginda Nabi itu saat sunat tahajud, istri beliau Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar sampai melipat kakinya biar baginda Nabi bisa sujud saat sholat.
Tanyalah diri kita sekarang. Mungkin ada di antara kita yang 3 kali 4 meter tersebut cuma sebatas kamar tidurnya saja. Betul? Tapi tengok baginda Nabi, dari rumah yang 3 kali 4 meter tersebut keluar sabda beliau yang dahsyat. Apa? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Kenapa? Karena hatinya Nabi luas, Pak. Ini yang bikin celaka kita kehidupan di Bangbayan. Sudah rumah ngontrak, hati sempit. Kiamat ya teman. Itu terkena 2 penyakit. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. SMS. Ini orang kalau kena 2 penyakit ini, insya Allah nggak bisa gemuk, Pak. Bener-bener ini. Ngelihat orang susah senang, ngelihat orang senang susah. Nggak boleh ngelihat tetangga bawa tentengan Alfamaret meriang. Dibawa ke puskesmas, sampai puskesmas dapat SMS temennya beli motor, diimpus. Saya khawatir kalau temennya beli tanah mungkin mati dia bisa. Tersiksa oleh perasaan. Makanya baginda Nabi mengajarkan kalau kita mau bahagia di Bangbayang ini, kita harus punya hati yang luas. Merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mudah ngiri atas apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ngiri ini penyakit bahaya. Betul, Bu? Itu baru ngiri. Coba kalau nganan, jauhan lagi. Ayo, maaf, saya minta maaf. Saya ajak jalan-jalan dulu deh. Penyebab apa namanya? Hati penyebab hati kita bisa sempit nih. Bapak Ibu, sekarang ini sangat kita rasakan bahwa kita di Bangbayang ini lebih takut penyakit jasmani, tapi sering lupa ngobatin penyakit rohani. Betul, betul. Padahal penyakit jasmani itu cuma menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Contoh, penyakit jasmani itu jantung. Jantung kan penyakit jasmani nih, betul betul. Bu, tenang Pak, kalau kita kan CS ya Pak ya, aman kita. Nih ibu-ibu rese nih. Bu, penyakit yang terparah kalau kena jantung apa sih? Yang terparah kalau kita kena jantung apa sih? Atau paling paeh? Bener? Gagal ginjal, paeh. Diabetes, paeh. Demam berdarah, paeh. Belum pernah saya ngaji sama guru-guru saya nih. Nanti penghuni neraka ditanya, kenapa kamu bisa masuk neraka? Jantung Pak. Belum pernah. Kenapa? Penyakit jantung cuma hanya menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Tapi penyakit rohani yang diderita, dunia kita dijauhkan, akhirat nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Qadi Rabbul Jalil. Makanya tahadusan binikmah Kiai Ampura Ajengan. Dulu orang tua saya pernah mengajarkan begini, Rahmatul Abrar Ki Zainuddin MZ. Ada satu perbuatan, kata beliau ngajari nih, ada satu perbuatan di mana dalam perbuatan ini nilai dosanya Allah nggak kasih tahu. Tapi justru kita di Bangbayang ini sering terjebak dalam mengecilkan dan menyepelekan perbuatan ini Pak. Padahal perbuatan ini nilai dosa Allah nggak kasih tahu. Ada teman saya tanya, oke, ada apa Bang? Sudah 2024 masih ngomongin dosa dan pahala saja sih. Memangnya salah? Nggak salah sih, cuma santai saja kita dalam mengarungi kehidupan ini. Kita jalankan, kata teman saya, apa yang diajarkan orang tua kita dalam pepatah, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Mumpung masih muda puas-puasin, lah kalau tua tinggal bongkoknya.
Permasalahannya iya kalau kita sampai tua, betul. Malahan saya bersyukur betapa Allah tidak kasih tampak dosa dan pahala. Kenapa? Supaya kita bisa berhati-hati Pak dalam kehidupan ini. Coba maaf. Bayangkan ketika malam hari ini Allah kasih tampak dosa saya di hadapan Bapak Ibu. Maka saya yakin malam hari ini nggak akan ada yang mau dengerin omongan saya. Kok begitu Syuki? Karena dosa saya pasti lebih banyak daripada dosa yang Bapak Ibu pernah lakukan di dunia ini. Makanya saya bersyukur sama Allah. Allah masih kasih tutup aib saya, sehingga Bapak Ibu bisa nyaman duduk dengan saya malam hari ini. Betul? Kenapa? Allah kasih tutup aib saya. Kita nggak pernah tahu dosa saya. Atau sebaliknya, bayangkan Bapak Ibu Allah kasih tampak pahala kebaikan yang pernah dilakukan. Maka saya yakin Bapak Ibu pun malam hari ini belum tentu mau datang dan duduk di acara tasyakuran tablik akbar malam hari ini. Kenapa? Begitu mau berangkat ke lapangan, buka lemari stok pahala. Krek. Oh, stok pahalanya masih banyak. Nanti saja kalau sudah berkurang saya datang lagi ke pengajian. Sombong kita jadinya. Betul. Nah makanya orang tua saya pernah mengajarkan ada satu perbuatan di mana dalam perbuatan ini nilai dosanya Allah nggak kasih tahu. Tapi justru kita di Bang Bayang ini sering terjebak dalam mengecilkan, menyepelekan, bahkan berani menyia-nyiakan amalnya ini. Apa itu Syauki? Kufur nikmat. Nih hati-hati nih, terutama kaum perempuan nih. Bu, kalau dosa-dosa lain, minta maaf ajengan, ampura. Kalau dosa-dosa lain Allah kasih tahu timbangannya, makanya kita masih ragu-ragu untuk melakukannya, Pak. Zina jelas timbangannya. Apa timbangan zina? Orang yang sekali melakukan perbuatan zina, mereka akan direbus dalam neraka nanti selama 40 tahun lamanya. Di mana perbandingan waktu antara dunia akhirat, 1 hari di sisi Allah, 1000 tahun rasanya di dunia. Nah, enak ngitungnya. 1 kali 360 dikali 40 dikali 1000. Itu yang baru sekali. Kalau yang langganan hitung aja sendiri. Makanya kita di Bang Bayang masih takut tuh sama zina. Kenapa? Ancamannya jelas. Betul. Ghibah, menggunjing sesama saudara muslimnya, jelas timbangannya. Apa timbangan ghibah? Dalam Al-Quran dijelaskan, orang yang senang menggunjing sesama saudara muslimnya laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Allahu Akbar. Bu, dalam fikih mengajarkan jangan kita bicara soal bangkai manusia. Makan bangkai hewan saja, kalau tidak bersifat darurat haram hukumnya. Betul. Kecuali bangkai laut. Karena dalam fikih diajarkan apapun yang berasal dari laut halal kecuali 2, kapal dan karang. Itu pun gara-gara keras, bukan apa-apa. Kalau senang memakan nggak apa-apa itu. Makanya saya pengen tanya nih sedikit. Boleh saya tanya? Saya yakin ibu-ibu ini kan senang banget pengajian ya. Bu, boleh saya tanya? Ini soal hukum saja kok, ringan pertanyaannya. Halal mana, haram mana? Halal mana, haram mana? Ayam mati dipotong sama ayam mati terpotong. Ayo, kalau emang rajin ngaji pasti tahu. Halal mana, haram mana? Ayam mati terpotong sama ayam mati dipotong. Ayo. Salah.
Dua-duanya haram. Kenapa? Ayam mati. Yang halal teh ayam hidup. Ngajinya kemana-mana pikirannya. Dan kita semua tahu, ketika bertemu dengan hukum haram masih kita lakukan, ujungnya masuk neraka. Dan di dalam neraka nanti, walaupun durasinya tidak dijelaskan, tapi para penggibah nanti di neraka, mereka akan dapat makanan spesial dari Allah berupa buah bernama zakum. Zakum buahnya kecil tapi durinya keluar, yang ketika kita makan itu buah, hancur tenggorokan kita dibuat karenanya. Jelas timbangannya. Makanya orang Bang Bayang ini masih takut ngomongin tetangga. Mana ada di sini yang ngomongin tetangga, Pak? Nggak ada di sini. Di sini. Nggak tahu kalau keluar lapangan nanti mah. Zina, riba, jelas timbangannya. Tapi ketika bicara kufur nikmat, Allah nggak pernah kasih tahu seberapa besar timbangan kufur nikmat. Allah hanya mengingatkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku, kata Allah. Wala in kafartum, tapi apabila kalian kufur akan nikmat-nikmat yang aku berikan, orang Bang Bayang, ingat baik-baik ya, inna azabi la syadid, sungguh azabku sangat pedih adanya. Allah nggak pernah kasih tahu seberapa besar pedih azab Allah tentang kufur nikmat ini. Apakah lebih hebat daripada zina, di mana zina 40 tahun kita direbus? Atau lebih ringan daripada ghibah, memang lamanya kita tidak dikasih tahu, tapi makanannya diberikan dari buah yang bernama zakum. Tapi baiklah, buat iktibar kita untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah. Saya pernah ngaji sama guru saya, Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Zawawi. Beliau mengajarkan dalam kitab Al-Qudsiyah, ternyata Allah pernah berfirman begini. Allah berfirman dalam kitab Al-Qudsiyah, malam yashkur ala na'mai, barang siapa yang tidak pernah bersyukur akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada dirinya. Bu, Pak, saya tanya dulu, dalam kehidupan kita lebih banyak mana, syukur atau kufur? Kurang kompak, ini pada lemes. Memang pengajian pada lemes begini ya, jangan. Bu, ini kita tenang aja, jangan marah, apa sih? Ini Pak, Bang, kita lagi duduk di majelis ilmu nih. Guru-guru kita mengajarkan majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa. Masa iya sih kita lagi duduk di tempat di mana sebab doa kita bakal dijawab sama Allah, pada lemes-lemes begini. Mau semangat? Mau semangat? Saya tanya sekali lagi, lebih banyak mana dalam kehidupan kita di Bang Bayang ini, syukur atau kufur? Yang berani bilang syukur, alhamdulillah. Yang berani jawab kufur, luar biasa. Yakin banyak syukurnya? Ada ragu-ragu. Dulu orang tua saya pernah ngajarin begini, yang namanya nikmat, kata beliau, yang namanya nikmat itu baru terasa ketika sudah mulai berkurang atau sudah hilang sama sekali, baru terasa nikmat. Ketika nikmat itu masih ada di tengah-tengah kita, kita nggak merasa itu bagian dari nikmat, sehingga kita lupa untuk bersyukur. Contoh,
Bu, Bu, kita baru bisa merasakan nikmatnya makan saat gusi ibu sedang bengkak. Betul? Pak, Kang, Bapak ini baru bisa merasakan nikmatnya tidur saat matanya ndak mau merem. Betul? Kita nih di Bang Bayang ini baru bisa merasakan nikmatnya bernafas saat hidung kita sudah disumpel sama masker atau sedang kena flu. Tapi ketika semua lagi baik-baik saja, mata kita bisa terpejam dengan lelap, mulut kita bisa mengunyah dengan nikmat, hidung kita bisa bernafas dengan lega. Maaf, kita lupa sering bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nah makanya yuk kita syukuran malam hari ini dari abang dan saya Bang Muhammad Rizky Nur Rahman ini. Ayo kita kembalikan lagi rasa syukur kita kepada Allah. Ya, bagaimana caranya Soki? Mudah sebenarnya kita Pak. Biasakan kita nih bermuhasabah kepada diri kita Pak. Kita lebih senang ngobrol sama orang lain, tapi ngobrol sama diri kita nggak pernah. Betul atau betul? Makanya yuk sering tanya sama diri kita yang paling sering lalai kepada Allah. Apa? Hati kita. Oh Soki, mana pernah hati itu lalai Soki? Kalau memang hati kita nggak lalai Pak, maaf. Tadi saya di dalam dapat ilmu dari guru saya, Abah Amin. Pak, makasih ilmunya Pak. Sampai baginda Nabi saja mempunyai doa khusus untuk hati apa? Ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati saya untuk agamamu. Ayo biasakan. Nanti malam sebelum kita tertidur pulas, tanyakan dulu kepada diri kita. Kenapa? Bagaimana nanyanya? Cukup kita tanya, wahai hati yang sering lalai kepada Allah, hari ini lebih banyak manakah syukur sayakah atau kufur sayakah? Kenapa? Kufur nikmat merupakan salah satu dosa yang Allah nggak kasih tahu timbangannya. Malam yashkur ala na'mai, barang siapa yang tidak pernah bersyukur akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada mereka, wala yasbir ala balai, dan mereka juga tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan kepada dirinya. Ini juga di Bang Bayang sering kena nih. Ya Allah Sogi, kenapa bah? Saya nih sholat rajin, maksiat jauh, sama sholat rajin ke masjid berjamaah, sama Quran setiap malam baca. Tapi kenapa sih Sogi, Allah selalu kasih musibah kepada diri saya dan keluarga nggak putus-putus? Apakah ini bentuk Allah nggak sayang sama kami? Nah, kalau ada yang pernah curhat seperti itu, percayalah mereka termasuk golongan orang yang tidak sabar. Kau begitu Syauki? Karena Allah sendiri sudah menjanjikan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh Allah tidak akan memberikan bencana kalau kita manusia nggak sanggup. Jadi percayalah, ketika Allah berikan kita musibah, kita bakal sanggup melewatinya. Cuma yang terpenting kembali lagi kepada muhasabah. Tanyalah kepada diri kita. Guru-guru kita mengajarkan bahwa yang namanya musibah ada 3 jenis. Bu, Pak, musibah itu ada 3 jenis. Kalau musibah menimpa orang baik-baik, ini orang baik-baik insya Allah yang hadir maupun yang dengar suara saya malam hari ini, saya yakin semua yang hadir dan dengar ini orang baik-baik semua, amin. Kalau orang baik-baik macam jamaah yang hadir di lapangan ini dapat musibah, itu disebut ujian. Kenapa diuji? Karena mau dinaikin kelas Pak. Di mana-mana kalau mau naik kelas harus lewat dulu proses yang namanya ujian. Betul apa betul? Tapi dalam menjalani ujian, nih saya kasih tahu nih contekannya. Mau nggak saya kasih contekan ujian? Contekan ujian dari Allah itu cuma 2. Apa?
lulus, lolos. Kok bisa lolos, Sauki? Berapa banyak dari kita umat Islam ini lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi tidak lolos ketika diuji dengan kekayaan. Betul? Saat miskin kita hamba Allah, tapi begitu Allah kasih kemampuan kita, kita berubah kehambaannya jadi hamba harta, hamba pangkat, hamba jabatan, hamba syahwat, bahkan hamba setan. Makanya kunci ujian cuma dua, lulus, lolos. Tapi kalau orang setengah-setengah dapat musibah, setengah-setengah nih yang hadapan nih Bapak Ibu sekalian. Nih saya orang setengah-setengah nih, bikin repot malaikat. Sholat rajin, maksiat tekun, baca Qur'annya setengah jam, ngomongin tetangganya sejam setengah. Sedekahnya mau, judi online-nya lebih gede dari yang disedekahin. Tak bikin repot malaikat nih Pak. Kalau orang setengah-setengah macam saya dapat musibah, itu bukan ujian namanya. Apa? Teguran. Kenapa ditegur? Karena saya sering lalai kepada Allah. Tapi jangan putus asa. Kunci teguran pun dua. Apa? Perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Tapi kalau orang jahat dapat musibah, sholat nggak mau, sama masjid marahan, majelis ilmu pantat gatel. Betul? Kalau orang jahat model kayak gini dapat musibah, itu bukan ujian, bukan teguran, persekot, panjer, DP, tanda jadi. Ntar case-nya di akhirat digebugin. Nah, tinggal pintar-pintar kita saja melihat musibah yang datang kepada kita ini. Apakah musibah ini sebagai ujiankah, sebagai tegurankah, atau sebagai hukuman? Kalau ujian, apa tadi contekannya? Lulus, lolos. Kalau teguran, perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Tapi kalau ternyata yang datang kepada kita ini sebagai hukuman, naudzubillah tsumma naudzubillah, maka dua pula lah jalan keluarnya. Apa? Memperbanyak istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Kok begitu Syauki? Karena baginda Nabi mengajarkan dalam hadis, la saghair illa bil istimrar wala kabair illa bil istighfar. Tidak ada yang namanya dosa besar kalau dilakukan setiap waktu. Ya, Kang, nuker sendal di masjid kelihatannya dosanya kecil memang. Cuma kalau sehari 5 kali nuker, buka toko lama-lama. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan setiap waktu. Tapi juga tidak ada yang namanya dosa besar kalau ditimpa dengan istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Ya. Jadi percayalah, ketika Allah kasih kita musibah, kita bakal bisa melewatinya, Pak. Kenapa? Karena janji Allah dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, thumma inna ma'al usri yusra. Setiap ada satu masalah, setiap ada satu kesusahan, sungguh Allah akan bukakan banyak pintu kemudahan buat kita. Ini kita kadang-kadang nyalah ngerti ini. Setiap ada kesusahan Allah bukakan pintu kemudahan. Salah. Kenapa? Karena dalam ilmu alat, usri itu kalimat tunggal, cuma satu. Yusra kalimat jamak, banyak. Jadi seharusnya terjemahan yang benar, setiap Allah berikan satu kesulitan, sungguh Allah bukakan banyak pintu kemudahan buat kita untuk melakukannya. Insya wala yasbir ala balai, dan mereka juga tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan kepada dirinya. Apa ancaman Allah tentang dua ini, Bapak Ibu sekalian? Allah mengancam dalam hadis qudsi, kalau dua ini sudah tidak ada di tengah-tengah umatku, kata Allah,
falyakhruj min tahtis samai, silakan kalian keluar dari kolong langitku, keluar kalian. Nggak pantas kalian yang apa-apa di dunia ini dari aku, tapi kalian tinggal di duniaku, kalian tidak bersyukur dan kalian tidak pernah sabar. Keluar kalian dari kolong langitku, keluar. Allah. Pak, kalau kita diusir dari Bangbayan ini, Pak, kita masih bisa pindah ke Brebes. Betul. Diusir kita dari Jawa Tengah ini, Bu, kita masih pindah ke Jakarta. Diusir kita dari Indonesia ini, kita masih bisa minta suaka ke Singapura, Malaysia, dan Amerika. Atau kalau diusir dari kolong langit, mau nyari langit mana? Falyakhruj min tahtis samai, silakan kalian keluar dari kolong langitku, keluar kalian. Wal yatlub rabban siwaya, carilah oleh kalian Tuhan selain aku, kata Allah. Subhanallah. Bu, zina, Allah nggak sampai memutuskan hubungan antara Tuhan dengan makhluknya. Mencuri, Allah nggak sampai putuskan hubungan antara Tuhan dengan makhluknya. Tapi untuk kufur nikmat dan tidak sabar, Allah memutuskan hubungan langsung antara Allah dengan makhluk-makhluknya. Ayo kita kembalikan lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pesan baginda Nabi yang pertama, kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas, merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mudah ngiri atas apa yang Allah berikan kepada orang lain. Pertama. Yang kedua, pesan baginda Nabi kalau kita mau bahagia ini apa? Yang kedua, pesan baginda Nabi ini kalau kita mau bahagia di Bangbayang ini, kita harus punya markabun sari', punya kendaraan biar baru asal kenceng. Tuh salah lagi aja saya. Loh, Pak, Bu, maaf. Kendaraan itu kan alat transportasi, betul? Tujuan transportasi itu apa sih? Untuk memudahkan komunikasi, betul? Arti markabun sari di sini diajarkan oleh orang tua kami. Kita kalau mau bahagia, pesan baginda Nabi, kita harus punya pergaulan yang luas. Muslim bahagia nggak boleh macam katak di bawah tempurung. Muslim bahagia harus punya pergaulan yang luas. Nggak boleh kita macam katak di bawah tempurung, Pak. Merasa hebat sendiri, merasa pinter sendiri, merasa jago sendiri. Apa nanti kalau kita meninggal dunia, kita jalan ngubur sendiri? Betapapun hebatnya kita, kita tetap memerlukan orang lain dalam kehidupan kita. Betul apa betul? Nah, makanya malam hari ini saya bangga. Alhamdulillah, tasyakuran terpilihnya menjadi anggota DPRD dari abang saya Muhammad Rizki ini, yang pertama kali adalah untuk pengajian. Alhamdulillah, Pak. Kalau di mana-mana biasanya dangdutan duluan daripada pengajian. Ini kan bentuk silaturahmi, memenuhi janji-janji saat kampanye. Betul. Jujur, kita rindu lagi mencari calon-calon legislatif yang peduli sama rakyatnya. Kan banyak pejabat-pejabat saat ini yang baru ingat rakyatnya saat kampanye doang. Betul apa betul? Oh, kalau lagi kampanye, Pak, bahasanya cakep, calon-calon legislatif. Kami dari rakyat untuk rakyat, begitu jadi makan uang rakyat. Di Jakarta, ini masa cerita di Jakarta.
Di Jakarta, bukan di Brebes ini, bukan. Kalau di Kabupaten Brebes ini insya Allah ada. Kita rindu pemimpin-pemimpin yang mau langsung turun kepada rakyatnya, bukan cuma sebatas janji-janji belaka. Betul? Lagi musim kampanye kemarin bang, ada seorang caleg ceramah di dekat rumah saya. Saudara-saudara sekalian, kata nih caleg, pilihlah saya, sebab nanti kalau saya terpilih, saya akan bangun banyak jembatan-jembatan di daerah kita. Ada teman saya kritis, angkat tangan. Pak caleg izin bertanya. Iya, ada apa? Di kampung kita nggak ada kalinya. Ya karena udah kadung janji, nanti sekali-kalinya saya bangun juga. Kan sekarang begitu Pak. Berapa banyak caleg-caleg yang gagal terpilih, nyumbang sebelum lagi pada saat pemilihan, nyumbang karpet buat masjid. Begitu gagal karpetnya diambil lagi. Di Jakarta, bukan di sini Pak, bukan. Di sini nggak ada, di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Nggak tahu kalau sebelah sono mah. Jujur, kita rindu Pak, pemimpin-pemimpin model Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Kita rindu pemimpin-pemimpin model Umar bin Abdul Aziz. Kita rindu pemimpin-pemimpin model Salahuddin Al-Ayyubi, yang Muhammad Al-Fatih, yang mereka berkorban untuk rakyat, benar-benar dilakukan untuk rakyatnya, bukan untuk golongannya. Betul? Nah, sekarang ini korupsi sudah berjamaah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bukan sholat yang berjamaah saja sekarang ini Pak, sampai korupsi pun berjamaah. Makanya yuk kita doain abang saya, Bang Muhammad Rizky ini, jangan sampai kena angin dewan. Jangan sampai masuk angin. Ya, Bang, ingat, titipan berupa jabatan adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah sama saja berkhianat, dan khianat salah satu dosa yang paling besar di hadapan Allah Qadi Rabbul Jalil. Allah, baginda Nabi sudah mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hakikatnya semua pemimpin, bukan cuma anggota legislatif saja, semua kita pemimpin. Dan yang namanya pemimpin pasti akan dimintakan pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Qadi Rabbul Jalil. Kita doakan Allah akan jaga beliau dalam mengemban amanah di kabupaten kita. Amin ya Rabbal. Kenapa? Kalau mau bahagia, kita harus punya pergaulan yang luas. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mau bahagia di Bang Bayang ini, pesan baginda Nabi. Yang ketiga, kita harus punya, karena yang ngucapin Nabi hadisnya ini, maka kata baginda Nabi, kalau mau bahagia kita harus punya zaujatun solihah, punya istri biar cakep asal taat. Ya nggak apa-apa, memangnya kenapa ya aja Pak, Kang, saya kasih tahu baik-baik. Bapak, Akang, kalau di rumah atau ada di sini istrinya yang sudah cakep terus taat, saya kasih tahu, kalau belum mati jangan dikubur. Ini Bu, ini yang ada udah jelek ngadat mulu. Pendem aja udah di sawah. Bu, nih saya mau kasih kado nih buat ibu-ibu saya nih, boleh? Mau saya kasih kado? Bu, saya teringat ucapan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau pernah mengajarkan begini, setiap perempuan pasti bisa jadi seorang istri, tapi tidak setiap istri sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suaminya. Saya ulang, setiap perempuan pasti bisa menjadi seorang istri, tapi tidak setiap istri sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suaminya. Kenapa? Pak, maaf saya bilang,
peranan istri sangat berpengaruh untuk kehidupan laki-laki. Betapapun hebatnya seorang laki-laki, pasti ada perempuan bijaksana di samping beliau. Betul apa betul? Bayangkan, saking hebatnya perempuan, laki-laki yang jujur, polos dan bijaksana bisa jadi koruptor kelas kakap karena dipanasin istri. Bu, makanya nih saya ajak jalan-jalan lagi ya. Saya ajak jalan-jalan lagi. Saya nih Bu, Muhammad Syauqi nih Pak, kalau saja di alam ruh kemarin saya boleh milih sama Allah, ketika malaikat pembawa roh saya datang, lalu ditanya umpama nih, umpama, fulan, lebih kau lahir ke dunia mau jadi laki-laki apa jadi perempuan? Demi Allah saya milih jadi perempuan daripada laki-laki ini Pak. Kok begitu? Betapa semakin saya banyak ngaji, semakin terbukti dalam Islam betapa Allah dan baginda Nabi sangat cinta dengan kaum perempuan. Tapi sayang kaum perempuannya tidak sadar betapa dirinya sangat dicintai Allah dan Rasulnya. Contoh, Bu, perempuan, Bu, ogah banget menyahut, saya heran. Ini tenang Pak, sekali lagi kita kan CS kita Maya, aman kita. Ini kayak ikan mas koki, mata melotot, mulut mangap. Bu, ini salah satu contohnya. Perempuan untuk meraih surganya Allah, pada mau masuk surga nggak? Perempuan pada mau masuk surga nggak? Perempuan untuk meraih surganya Allah modalnya nggak perlu banyak. Beda Pak sama kita orang laki Pak. Kita orang laki Pak, untuk meraih surganya Allah syarat dan ketentuan berlaku. Tapi perempuan untuk meraih surganya Allah nggak perlu banyak-banyak, cuma 4 dalam hadis baginda Nabi menjelaskan. Apa? Idza shallat khamsaha wa shauma syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha fadkhulil jannah min ayyil bab. Seorang perempuan, perempuan, apabila perempuan tersebut sholat 5 waktu, tanya, ibu-ibu pada sholat 5 waktu di Bang Bayang? Sholat? 1 sudah modalnya, subhanallah. Lalu perempuan tersebut wasoma syahroha, berpuasa saat bulan Ramadan. Ibu-ibu Ramadan kemarin pada puasa? 2 sudah Pak. Dan yang ketiga, perempuan tersebut wahafizat farjaha, menutup aurat yang minimal saat keluar rumah. Ibu-ibu kalau keluar rumah nutup aurat? Subhanallah, udah 3 tuh Pak, lihat. Cepat banget kan? Kita orang laki belum apa-apa loh Pak, ini perempuan di sini udah 3 nih. Allah, saya yakin perempuan di sini para calon bidadari surganya Allah. Terbukti loh Pak, kita belum apa-apa, perempuan di sini udah 3, apa bukan calon penghuni surga itu? Dan yang keempat, perempuan tersebut wa ta'at zaujaha, mereka taat sama suaminya. Taat apa enggak? Tak kompak. Yang perempuan taat, yang laki nggak ngomong. Perempuan yang punya 4 modal ini, apa jaminan baginda Nabi? Fadkhulil jannah min ayyil babi syi'ti, silakan kalian masuk lewat pintu surga yang mana mereka kehendaki. Mudah apa susah? Mudah kalau ngomong. Bu, taatnya istri kepada suami dalam Islam hukumnya wajib selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah.
Makanya para perempuan nanti kedudukan di surga, mereka akan jadi pimpinan para bidadari-bidadari surga. Tapi kebanyakan perempuan setan. Loh, nggak percaya? Nih, saya kasih tahu nih. Ini kisah Isra dan Mi'raj. Ketika baginda Nabi sudah kembali ke kota Mekah, beliau duduk bersama para kawan-kawan, sahabat-sahabat beliau. Ayyuhal ashab, para sahabatku, labik ya Rasul. Semalam saya berangkat Isra Mi'raj. Lalu saya mendapatkan perintah sholat untuk umat Islam. Kemudian saya dikasih nikmat sama Allah untuk bisa melihat surga dan neraka. Begitu ya Rasul? Iya. Izin ya Rasul, saya mau tanya, ada apa? Ya Rasul, ya. Siapa yang paling banyak menghuni neraka ya Rasul? Lakinya bagaimana Soki? Ya nggak sedikit Pak. Nanti kalau saya nyerang ibu-ibu pulang saya dicegat, mau tanggung jawab. Kaget para sahabat saat itu. Ya Rasul, iya. Betulkah banyak perempuan masuk neraka? Itu yang saya lihat. Apa mereka nggak sholat ya Rasul? Sholat perempuan tersebut. Apa mereka nggak baca Quran? Mereka baca Quran kok. Apa mereka nggak datang ke majelis-majelis taklim ya Rasul? Oh, rajinan perempuan ke majelis taklim daripada bapak-bapak, betul? Lihat aja seragamnya. Atau mau gampang Pak? Lihat aja seragamnya. Lalu kenapa ya Rasul lebih banyak perempuan, padahal perempuan itu salat, perempuan itu baca Quran, perempuan itu majelis taklim, perempuan tersebut puasa. Kenapa banyak perempuan yang masuk neraka ya Rasul? Dengan mata berkaca-kaca baginda Nabi bersabda, yang menyebabkan perempuan banyak masuk ke neraka, hunna yakfurnal asir, karena perempuan tersebut kurang bersyukur kepada suaminya. Bu, kenapa bisa begitu Syaki? Karena perempuan yang paling hebat dalam pandangan Islam, mereka yang ridho dan ikhlas berapapun pemberian dari suaminya. Ntar dulu, jangan tepuk tangan dulu Pak. Kela Pak. Laki-laki yang paling hebat dalam pandangan Islam, mereka yang royal kepada istrinya Pak. Ini baru seimbang. Perempuan rela dan ikhlas berapapun, laki-laki royal. Ini baru imbang. Ini kan kadang-kadang laki-laki nggak begitu ya Bu ya. Makanya sampai sekarang saya nggak demen sama laki-laki. Maaf Pak. Kita nih Pak, orang laki-laki Pak, seringnya lebih egois Pak sama istri Pak. Kita cuma mentingin diri kita doang Pak. Udah ngasih dapur pas-pasan 20.000, minta makannya enak-enak mulu. Laki-laki ajis. Orang apa-apa tenang Pak. Pak, kebanyakan kita orang laki taunya cuma ngasih duit aja ke perempuan Pak. Nih ibu-ibu lagi pusing Pak, apalagi belakangan apapun naik semuanya, betul ya Bu ya? Bu, ayo kita kompak, mau kompak? Mudah-mudahan lewat keberkahan dari majelis ilmu, lewat keberkahan Bang Rizky duduk di dewan, harga sembakonya bisa diturunin, duit belanjanya bisa dinaikin. Amin. Pak, dengerin baik-baik curahan hati seorang istri Pak. Jangan merem, dengerin baik-baik. Bu, beras naik apa tidak? Gula, minyak, telur, daging, susu. Ini harga yang nggak pernah kompak Pak. Mau bilang naik, ingat umur.
Nah, pulang ya. Subuh. Terus sampai subuh. Ini ngundang apa ngontrak nih? Sampai subuh. Yakin? Kuat? Wani piro? Bercanda. Tenang. Udah ada yang nanggung kok Bang Rizky, insya Allah. Bu, ya, perempuan yang paling hebat dalam pandangan Islam merupakan, makanya saya bilang tadi, perempuan kita di sini. Saya yakin, insya Allah ibu-ibu di sini merupakan bidadari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kalau kita mau bahagia, kita harus punya pasangan yang soleh dan solehah. Terakhir, yang keempat, kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi apa? Yang keempat terakhir, dalam rangka tasyakuran kebahagiaan ini atas terpilihnya Bang Muhammad Rizky Nur Rahman ini, yang keempat, kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi di Bang Bayang ini, kita harus punya misbahun munir, punya lampu biar banyak asal terang. Iya, kalau banyak mati kan gelap juga, Pak. Banyak terang. Apa lampu kita? Neon, lampu dunia. Patromak, cahaya dunia. Lilin, pelita dunia. Lampu yang kita butuhkan sesungguhnya adalah lampu dan cahaya yang nanti sanggup menerangi alam kubur kita. Makanya ulama sepakat, misbahun munir di sini ay amalun katsir, amal yang banyak. Kenapa? Karena amal kita itu nanti yang akan nerangin alam kubur kita. Maaf, saya minta maaf sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Saya minta maaf. Nih semua nih, yang hadir nih, semua nih. Nih calon-calon jenazah. Atuh ketawa ketiwi. Calon legislatif masih banyak yang stres ya Bang Rizky, nggak kepilih ya. Calon menteri ngimpi. Calon jenazah pasti nggak bakal ada saingannya. Bu, bakal mati nggak? Mati. Jangan tekanan tuh. Pae. Nih bapak-bapak saya nih, bakal mati nggak? Mati. Saya dendam amat sih. Udah di depan kencang lagi. Itu mah dendam namanya. Semua kita ya, cuma sebatas perantau Pak di Bang Bayang ini. Semua kita. Lo namanya orang merantau kan mesti pulang. Betul? Orang merantau mesti pulang. Sombong kita kalau kita cuma seorang perantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Sombong. Pulang seharusnya senang Pak. Pulang wayahnya megirang. Nggak percaya? Bentar. Setelah pengajian tasyakuran malam hari ini, kita pulang ke rumah masing-masing. Saya tanya, pulang apa tidak? Senang? Kenapa senang? Pulang copot kerudung, ganti daster. Bapak-bapak saya bisa ngopi bareng kawan-kawan. Betul? Terbukti orang pulang pasti senang. Dulu waktu sekolah, di kelas ada guru galak sekali. Pas pelajaran beliau ada pengumuman dari kepala sekolah, Bapak guru nggak masuk kelas, anak-anak boleh pulang. Pulang. Senang apa enggak? Kenapa senang? Pulang jam pelajaran kosong. Terbukti orang pulang memang senang. Lebaran, masyarakat Bang Bayang yang punya kampung pulang mudik. Pulang mudik apa tidak yang punya kampung? Pulang apa tidak?
Senang? Kenapa senang? Pulang. Terbukti lagi orang pulang pasti nggak kompak lagi. Ayo yang kompak. Orang pulang pasti. Terakhir, selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang. Senang apa enggak? Ragu-ragu, nggak konsekuen. Mau bilang senang takut ntar pagi. Apa sih yang bikin kita pulang kepada Allah itu berat? Ada yang ngeganjel di hati. Dua yang diajarkan oleh guru kami Mukarram Kiai Haji Syahroni. Dua. Pertama, yang membuat kita pulang kepada Allah itu berat. Pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta Pak sekarang ini dengan dunia Pak. Berakar dunia sampai di hati kita Pak. Maka ketika timbul saat berpisah berat Pak. Pulang kepada Allah pasti berat. Pasti. Apapun yang lagi kita lakukan sekarang Pak. Seorang hartawan yang apabila mereka sudah cinta sama urusan dunia, maka percayalah dia nggak mau hartanya berkurang. Makanya tengok berapa banyak kita punya kawan, setiap hari selalu disibukkan dengan hartanya. Seolah-olah harta yang mereka kumpulkan itu mampu menyogok malaikat Israel supaya nggak cabut nyawanya. Seorang pejabat yang apabila di hatinya sudah cinta sama urusan dunia, percayalah mereka akan takut kehilangan jabatannya Pak. Maka yang terjadi kita tengok berapa banyak di sekeliling kita dalam mempertahankan jabatan, kalau perlu sikut kanan kiri, jilat atas injak bawah. Yang penting menghalalkan segala cara, yang penting dirinya tetap menjabat. Bahkan saya minta maaf. Seorang ulama sekalipun yang ketika di hatinya sudah ada cinta sama urusan dunia, maka percayalah mereka akan takut kehilangan pamornya sebagai ulama. Makanya yang terjadi kita tengok belakangan ini, yang halal dibikin haram, yang haram dibikin samar-samar. Yang penting dirinya pamornya tetap meningkat. Dulu baru keluar dari pesantren terjun ke masyarakat buat ngabdi. Saat masyarakat datang dan bertanya, Ustaz, hukum judi apa Ustaz? Haram. Tegas dulu. Tapi begitu perjalanan waktu sudah mulai kenal angka, datang seorang pengusaha, Ustaz, nih ada rezeki sedikit nih Ustaz, nggak banyak, 50 juta, lagian cuma judi online saja kok. Oh ya sudah, saya terima kasih. Datanglah jamaah, Ustaz, ini sekarang lagi musim judi online. Apa hukum judi online Ustaz? Haram. Jadi cadel karena angka. Kok begitu? Karena al-imanuhum fi amplopihim. Bahkan ada satu cerita, ada seorang ulama, beliau lagi asik ngajar santri-santrinya, kedatangan orang kaya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Kiai, anjing saya meninggal dunia Kiai. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang sabar ya Pak ya. Kiai, tolong sholatin anjing saya Kiai. Gila kau bang, kata nih Kiai. Mana boleh nyolatin hewan. Kiai, kalau mau ngomong ke belakang, jangan kenceng-kenceng, kayak enak kedengeran orang. Belakang ada berdua, Kiai dan pengusaha. Kiai, ini ada duit 100 juta Kiai, tolong sholatin anjing saya. Oh iya sudah. Datang lagi ke majelis, ayo jamaah siapkan soft sholatnya, kita akan bikin sholat goib untuk anjing pengusaha ini. Gegerlah para jamaah. Kiai, ini kita nyolatin anjing Kiai, nggak ada hukumnya nyolatin anjing. Sebentar,
Setelah saya periksa-periksa, anjing pengusaha ini masih keturunan anjing Ashabul Kahfi katanya. Allahu Akbar. Gara-gara angka sekarang hukum mudah dibolak-balikan oleh para orang-orang alim saat ini. Ya, makanya kita bersyukur masih banyak ulama-ulama kita di sini. Yang beliau ini memang benar-benar lillahi ta'ala untuk ngurusin umat. Ini banyak dari kita salah kaprah, mohon maaf ajengan. Ini saya harus kasih tahu dulu nih buat jamaah nih. Kita nih jamaah umumnya nih lebih ngarepin air hujan daripada air sumur, Pak. Orang kayak model saya, model guru-guru saya, mau siapapun penceramah dari luar kota, itu kalau ibarat air mah air hujan. Air hujan itu nggak bisa buat kehidupan sehari-hari. Yang dibutuhkan orang Bambayang ini air sumur. Siapa air sumur kita? Para ulama-ulama kita, para pimpinan pondok-pondok pesantren yang ada di Bambayang ini. Mereka lah air sumur sejati. Maka rawatlah air sumur baik-baik supaya sumurnya tetap memancarkan air. Enggak, kita sekarang lebih sering ngarepin air hujan. Padahal air hujan itu, Pak, cuma menambah debit airnya saja, nggak bisa menjadi air sesungguhnya. Bahkan kalau mau jujur, maaf sekali, berapa banyak dari kita, orang laki terutama, Pak, kita lebih menghargai burung beo daripada kiai. Betul kan? Burung beo yang cuma bisa bilang assalamualaikum, assalamualaikum, 5 juta nggak ditawar, Pak. Fasih kagak, ngerti kagak, assalamualaikum, 5 juta nggak ditawar. Beo. Padahal kiai-kiai kita, Pak, subhanallah, assalamualaikum fasih, baca kitab lancar, nerangin kitab luas materi, keluar dari musola bikin pengajian 200.000. Udah gitu sendalnya hilang lagi. Ini nyengir tapi mikir nih ya. Ini banyak kita ngomong Kiai Amin mah guru saya, tapi maaf, pernahkah kita ngecek dapurnya beliau berasnya masih ada apa tidak? Pernahkah kita ngecek handphonenya beliau kuotanya masih ada apa tidak? Kita cuma ngomong-ngomong saja, beliau guru saya, beliau guru saya, beliau guru saya. Kita perlu ulama-ulama kita di saat beliau sehat, sakitnya kita nggak ada yang mau peduli. Kita perlu ulama-ulama beliau di saat beliau lagi senang, susahnya kita nggak ada yang mau tahu. Padahal ulama mengajarkan laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau saja tidak karena guru-guru kita ini, nggak mungkin di Bambayang ini akan kenal siapa Tuhan kita. Mumpung masih banyak ulama-ulama, ayo ulama-ulama kita mengajarkan dari hadis baginda Nabi, kafa bil mauti wa'izon. Cukuplah kematian ini sebagai pengingat buat kita dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ya, yang membuat kita berat pada Allah, kita terlalu cinta sama urusan dunia. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ini hanya kefanaan belaka. Yang abadi itu cuma apa yang bisa kita banggakan di dunia ini? Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Tidaklah kehidupan di dunia ini cuma sebatas permainan dan senda gurau. Kalau kita sadar hidup hanya sebuah permainan, maka tolong kita di Bambayang ini, tolong para anggota-anggota legislatif kita, bermainlah yang cantik. Supaya apa? Supaya nanti dapat piala langsung dari Allah Subhanahu. Memang apa piala yang Allah akan berikan, Soki, kepada para pemenang-pemenang nanti di Yaumil Mizan? Apakah emas, permata, duit yang banyak? Kecil kalau cuma sebatas emas dan permata buat Allah, Pak. Kenapa? Karena nanti piala yang Allah berikan ketika kita mampu menerima rapot dengan tangan kanan kita, timbul seruan dari arsy-Nya Allah kepada orang yang menerima rapot tangan kanan. Apa? Salamun qaulam mir rabbir. Allahu Akbar.
Allah langsung yang kirim salam kepada kita, Pak. Pak, dulu sebelum Bapak nikah dapat salam dari perempuan yang kita demen, semalaman kita nggak sempat tidur. Betul? Pernahkah bayangkan ketika Allah yang memberikan salam buat kita langsung? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Enggak akan ada yang namanya kesamaan antara penghuni neraka dan penghuni surga. Kenapa? Karena para penghuni surganya Allah, mereka akan diberikan kesenangan yang terus menerus, abadan abada. Mudah-mudahan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu yang pertama ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta sama urusan dunia sehingga timbul saat berpisah berat, ada yang ngeganjel di hati kita. Lalu yang kedua apa, Syauki? Yang kedua yang membuat kita jadi berat sama Allah, yang diajarkan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Syahroni. Yang kedua, karena nggak punya bekal. Betul? Nggak punya bekal, paksa berangkat, Pak. Sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan kelihatan. Saya cuma punya duit 50.000 rupiah, se-50.000 rupiah. Berangkatlah saya dari Bank Bayang ini, mau balik ke Jakarta dengan modal 50.000 rupiah. Kira-kira bisa sampai nggak? Ya. Kalau saya paksa berangkat, insya Allah saya jadi gembel di tengah jalan. Kenapa? Nggak punya bekal berangkat. Betul? Lalu apa bedanya sama saudara-saudara kita di sana? Sudah tahu nggak pernah sholat, udah tahu nggak pernah sholat, mati. Berani amat. Pak Ahmad aja nggak berani. Mumpung kita masih ada di dunia, roh belum berpisah dari jasad, ladang amal masih banyak yang bisa ditanam, pintu taubat pun masih terbuka lebar-lebar. Karena ingat, maut nggak pernah nunggu taubat kita. Maut nggak pernah nunggu amal kita banyak. Dan yang paling hebat dari kematian nggak pernah pakai abjad. Betul? Kalau malaikat maut nyabut nyawa pakai abjad, mungkin kita mudah nunggunya, Pak. Tahun ini yang mati A, tahun berikutnya B, tahun depannya C, lalu D, lalu E, tahun depannya F. Saya S. Bapak saya Z. Berangkat duluan nyatanya. Suka atau tidak suka, rela atau terpaksa, malaikat maut tetap akan menjemput kita. Pertanyaannya, sudah seberapa siapkah kita untuk menghadapi malaikat maut ketika jemput kita? Makanya sekali lagi saya berharap abang dan saya, Bang Rizky, mudah-mudahan Allah kasih ketetapan imannya dalam rangka menjaga amanah ini. Karena baginda Nabi mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, mereka yang mampu membawa manfaat bagi manusia lainnya. Mudah-mudahan dengan 4 kebahagiaan ini, kita akan semua yang hadir malam hari ini dikumpulkan di dalam surga-surganya Allah Subhanahu. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan buat orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtama'a hunna bisababihim kullu. Satul khas al-walid Kizadilin MZ dan Umi Haji Siti Khalilah binti Haji Ayub. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, Allah ampuni segala dosa beliau-beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau. Allah jadikan alam kubur beliau-beliau lewat ilmu malam hari ini sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita
yang pada malam hari ini sedang kurang sehat. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan majelis ilmu yang lagi kita duduki saat ini, sebagai asbab Allah angkat segala penyakit beliau-beliau, Allah sehatkan kembali jasmani beliau-beliau, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarganya tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, ya, mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan majelis ilmu yang kita duduki, keberkahan dari duduk bersama guru-guru kita ahli ilmu di sini, semoga sebagai asbab apabila ada yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan usahanya, Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan soleh dan soleha, Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang keempat, khusus untuk Abang Muhammad Rizki Nur Rahman, semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita semua bacakan, keberkahan dari majelis ilmu yang kita duduki, keberkahan duduk bersama para pewaris-pewaris Nabi, dan keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri, baginda Rasulullah SAW, sebagai asbab Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam menjalankan amanah untuk menjaga masyarakat di Kabupaten Brebes ini. Di dapil 3 ya Bang ya. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesimpulan untuk kita bawa pulang masing-masing malam hari ini apa? Dari 4 kebahagiaan itu merucut kepada satu, apa? Kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Intan paling mahal, mutiara yang paling berharga adalah nilai-nilai iman. Jadi jaga baik-baik iman kita, tapi tolong sebagai orang tua jangan egois. Wariskan iman kita kepada anak keturunan kita masing-masing. Soki, Islam kan bukan agama warisan. Memang Islam bukan agama warisan, tapi yang namanya iman wajib kita wariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Nah, zaman boleh berganti nak, tapi keyakinan jangan sampai mati nak. Masa silahkan berubah nak, tapi akidah jangan sampai goyah nak. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita orang tua sedang berjuang, betul? Dan dalam iman nanti saya yakin kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Mohon dibukakan pintu ridho dan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih kepada Pak Haji Abdurrahman, kepada keluarga besarnya, dan juga kepada Bang Rizky yang sudah mengundang kami dalam rangka tasyakuran atas terpilihnya Bang Rizky sebagai anggota DPRD Kabupaten Brebes dari Dapil 3 ini. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, cahaya ilmu yang telah disampaikan oleh beliau mudah-mudahan menerangi kolbu kita semua, bermanfaat, barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.